Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari mangken? Saya saja. Yes. Alamin. Pertemuan mangken Mekah, pertemuan yang kesekian kalinya. Kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari modul 4 sesi 12 tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Oneng eksploitasi. Gampangnya eksploitasi anak neka pemanfaatan anak untuk menguntungkan diri sendiri baik secara materi atau non materi. Jadi aku naki anak keangkui mendapatkan keuntungan baik secara materi ataupun non materi. Neka nyamana eksploitasi. Lah masa mangken neka pun banyak nika. Mangkana kalau biar nika parloh oneng. Katina apa bentuk-bentuk eksploitasi nika. Nah, cuma mangken karena kalau neka mangken masuk pada langkah yang kelima tentang pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Cuma sebelum materi ini dimulai, ingin tanya bapak-bapak, ibu-ibu, apakah pernah bapak atau ibu-ibu menyuruh anak untuk membantu keluarga? Kenapa pernah? Pernah. Untuk ibu atau bapak misalnya. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa? Menyuruh-nyuruh. Menyuruh, Pak. Ya, menyuruh apa? Nyuruh membeli, belanja, atau bantu apa misalnya di dapur atau apa gitu ya. Iya. Artinya semuanya pernah dilakukan berarti. Iya. Yang kedua, apa pernah ibu-ibu atau bapak-bapak menyuruh anaknya untuk mencari uang? Belum pernah ya? Oh, selesai ya, Ki. Enggak, maksudnya mencari artinya mendapatkan uang dengan cara bekerja dan Pak. tidak ada ya berarti. Ini alhamdulillah kalau begitu. Karena sekarang sudah banyak ya yang melakukan hal itu dalam rangka mendapatkan penghasilan tambahan sehingga anaknya kemudian digunakan untuk atau disuruh untuk mencari uang. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar saya putarkan film tentang eksploitasi anak gitu ya. Silakan dilihat ya. Barangkali ini bermanfaat buat kita. Ini contoh ya. Bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Nih. Oke. Tuh. Perhatikan nanti kami tanya itu isinya apa ya. Kini ke berita, Pak. Nah, ini tapi ini kan contoh eksploitasi sesuai dengan yang ada di materi. Aku berumur 13 tahun. Kerja di sungai setiap hari, mengumpulkan batu-batu Ini di sungai. Pulau Nias. Kecuali hari Minggu, Pulau Nias. aku libur. Yang sudah jadi kejadian Ibuku ini. dan saudara-saudaraku juga bekerja di Yang sini. pulau Kecuali Balaung nggak ayah. ada, Pak? Udah ada ya. Kalau Kami di buku mengambil kita batu itu dari ada di sungai, halaman 39. memasukkannya ke Oh, dalam ini kereta ya. sorong, dan adik perempuanku Nah, jadi perhatikan Kemudian gini. kami memecah Saya ruka batu-batu puru ini saya tanya, menjadi Ki, kecil, kau tak ngerti juga. lalu menjualnya. Pekerjaan ini berat sekali. Di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Jariku berdarah. Kalau parah, aku harus pulang ke rumah. Nah, perhatikan. Nah, ini kan bapak-bapak ini kan tak memperhatikan film ini kan. Ayahku jatuh sakit. Ayahku lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi. Kami tidak punya uang. Pak Mubarok. Iya. Oh, film ini kan. Oke, siap. Aku suka belajar keras di sekolah karena aku bercita-cita menjadi seorang guru. Guru bisa mengajar dan membuat anak-anak pandai. Nah, Kena kat TV sih, Pak. Namaku Citra. dan Mbak. Aku membantu. Nah, itu tadi film yang menggambarkan tentang eksploitasi anak yang terjadi di Pulau Nias. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, menurut bapak-bapak yang ada di film tadi itu ceritanya tentang apa?
Ini kan Eksploitasi, erosoro, Pak. Erosoro. Esoro alako. Esoro nyari bese, Pak. Giliran kita Pak Fawaid men. Kene kaya erosoro Pak, oleh nasi anako ikala adik kipesena Pak. Ngoy kala Pak Naben mana? Ah, coba Pak Malik. Napa? Kini kaya esoro nyari bese. Esoro kangkui abento oleh responan nikah tidak terlalu terbebani cara kerja, Pak. Untuk belanja maksud telepon. Oh, ekonomi. Ekonomi. Oke, coba Pak Mubarok, Pak Mubarok. Iya, iya. Kesini cerita ki burun apa Pak Mubarok? Kanan, Pak. Pelako, Pak. Oke, laku apa kira? Pelako bedi. Pelako gede. Oh, laku bede. Apa mak apa laku? Ini nak kan? Dari hasil, esoro nyari hasil. Dari hasil. Iya. Mon compo bang mis, Pak. Nah, makanya gue tanya, pernah misalnya bapak-bapak, ibu-ibu melihat di lingkungan sekitar akan segi buruk? Nah, tentang eksploitasi anak misalnya. Bodoh. Oh, bodoh nggih. Bodoh, Pak. Apa bisa di kamar tungkek nggih? Oke. Nah, tungkek. Dalam bentuk penapa? Ki erosoro jalan kerja juga, Pak. Iki maksudnya yang dikerjakan ki buru kan anu boto. Pado. Nah, Ano Pak? oh anu boto juga. Monin ko na kaula no Pak, nakana Pak suruh minta cuko ka sampan-sampan Nah, kalau Pak kemana? tahu bro Pak. Ngemis berarti kira ini punya anak Tapi ngemis. rupanya minta cuko Pak. Oh, Ada gitu. minta teri kira Pak, sepertum. Nah, nah, kejadian-kejadian seperti ini perlu diantisipasi. Siap, Pak. Nah, ya, Ya, kita betul, Pak. Itu sebagai anak jangan disuruh kerja, Pak. iya, karena anak itu bukan waktunya bekerja, Ya, tapi betul. waktunya Belajar. Dan kita sebagai orang tua harus memarahi. benar-benar memperhatikan masa depan anak dengan cara disuruh belajar yang baik dan Benar. Kalau disuruh kerja sampai tua pun tetap begitu. Ya. Jadi ekonominya tidak akan pernah berkembang. Cabut tolak berarti, Pak. Tolak ketin apa nih? Namun pas anak-anak soro, Pak, kan nolai anak-anak, Pak. Oh, nggih bisa. Nah. Atau lain nggih. Oke. Karena nih bentuk pemaksaan. Nah, Pemaksaan nih kan nih. Perkosaan Pak. Ginten ini perkosaan. Nyaman eksploitasi. Bener perkaos. Pemaksaan anak agar anak kemudian bisa membantu orang. Sebenarnya tujuannya baik sih, membantu. Yang mengajari persoalannya anak kan kurang mengajari, tepat. kan mengajari anak biar Mandiri Pak. bekerja, Pak. Nah, iya tapi ada waktunya, ada fasenya tersendiri. Setelah pulang sekolah, Pak, Nah. anak-anak itu diajari, kita ajak ke kebun. Ayo Nah. ikut nyangkul. Nah. Apa itu pemaksaan juga, Pak? Nah, begini, yang tidak termasuk dalam eksploitasi kalau itu atas keinginannya anak sendiri. Nah. Misalnya, kita sebagai orang tua memberikan informasi kepada anak bahwa penting kita untuk berusaha bekerja. Beri contoh misalnya, tiba-tiba anak ingin bantu, nah itu tidak masalah. Artinya tidak masuk eksploitasi. Tapi kalau kemudian dipaksa anak agar bekerja, apalagi di jam-jam sekolah, mestinya mereka sekolah tapi kemudian disuruh kerja mencari uang. Banyak sekarang bentuknya, misalnya disuruh ngamen, kemudian kadang dengan orang tuanya jalan, anaknya dibuat seperti orang cacat agar kemudian dapat perhatian dari orang lain untuk menguntungkan atau mendapatkan hasil. Dan ini Ada masuk itu, Pak. eksploitasi. Ada Ya, itu. banyak itu. Banyak itu, Pak. Orang Makanya- Kalamo, Pak. Ya, minimal kita, anak-anak kita jangan sampai kemudian diperlakukan seperti yang terjadi di film tadi, gitu ya. Ya, Pak. Nah, ini Makanya, tugas Pak. kita. Ya, Pak, silakan. Karena nikah Pak seperti ini Pak. Kan kadang-kadang anak itu punya keahlian sejak kecil. Nah, Apa jadi ini? sepertinya misalnya ahli menyanyi, ya, ikut kompetisi, ya kan? ya. Dengan Indonesian Idol itu Pak, apakah itu juga termasuk eksploitasi anak Pak? Karena mereka itu kan proses untuk mencari uang juga Pak, dari penghasilan. Ya. Oke. Pertama, yang membedakan ini eksploitasi atau tidak, ini pemaksaan atau tidak, atau dipaksa atau tidak. Kalau keinginan sendiri, selama itu tidak mengganggu terhadap tugas dia sebagai anak-anak, misalnya belajar, bermain, dan semacamnya, maka itu tidak termasuk pemaksaan atau eksploitasi. Kalau yang dicontohkan Pak Fawaid tadi, itu sebenarnya mengembangkan bakat dan minat itu penting. Cuma waktunya harus disesuaikan. Kemampuannya juga harus disesuaikan. Kalau misalnya ikut idol dan semacamnya sehingga kemudian meninggalkan tugas kewajibannya sebagai anak yang mestinya dia belajar bermain, lah ini orang tuanya juga
berarti telah melakukan eksploitasi terhadap anak-anaknya. Ini tidak boleh. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Pak Mubarok mungkin ada tanya? Oh, paham nggih? Nah, terakhir di kesimpulannya dari apa yang telah disampaikan tadi, bahwa eksploitasi terhadap anak ini perlu kita hindari, apa? Hati-hati ya. Dan harus kita hindari, terutama di lingkungan keluarga kita sendiri, khususnya lebih-lebih untuk masyarakat umum. Dan kita perlu memberikan edukasi terhadap orang lain, teman-teman gitu ya, seprofesi dengan kita, kemudian agar kemudian ini tidak terjadi lagi. Kalau misalnya kita ketemu dengan hal-hal yang demikian, beri mereka pemahaman, pengertian bahwa anak ini masih waktunya belajar, bukan untuk bekerja. Hanya orang tua yang punya tugas untuk bekerja. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya, sehingga kemudian kita bisa menjaga terutama anak-anak kita agar kemudian tidak dieksploitasi gitu ya. Biarkan mereka berjalan, berkembang sesuai dengan fasenya, sesuai dengan umurnya masing-masing. Kita akan jumpa kembali pada pertemuan berikutnya nanti dengan materi yang berbeda, sehingga kemudian saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa diterapkan di rumah sambil lalu dibaca buku pintarnya gitu ya. Saya kira demikian, kurang dan lebihnya maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.